Pada suatu malam yang tenang, ketika bintang-bintang berkilau lembut di langit dan angin berbisik pelan di antara pepohonan, dimulailah sebuah kisah tentang keberanian, janji, dan rahasia yang tersembunyi dalam gelap. Pada suatu sore yang tenang, di sebuah desa kecil yang dipenuhi jerami keemasan, hiduplah seorang gadis cantik bersama ayahnya yang sederhana. Mereka tidak memiliki banyak harta, namun mereka memiliki satu sama lain. Suatu hari, karena ingin terlihat penting di hadapan raja, sang ayah tanpa berpikir panjang berkata bahwa putrinya mampu memintal jerami menjadi emas. Kata-kata itu meluncur begitu saja, seperti angin yang tak bisa ditarik kembali. Dan begitulah, sebuah janji besar membawa mereka menuju istana yang megah. Keesokan harinya, gadis itu berdiri di dalam sebuah ruangan istana yang besar dan sunyi. Di sekelilingnya, jerami menumpuk tinggi hingga hampir menyentuh jendela. Raja memerintahkannya untuk memintal semua jerami itu menjadi emas sebelum matahari terbit. Saat pintu ditutup dan langkah kaki raja menghilang, gadis itu duduk di dekat alat pemintal. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Air matanya jatuh perlahan, berkilau dalam cahaya bulan. Tiba-tiba, pintu kayu itu berderit pelan. Seorang lelaki kecil bertubuh kerdil masuk dengan langkah ringan. "Kenapa kau menangis?" tanyanya lembut. Gadis itu menceritakan semuanya. Lelaki kecil itu tersenyum tipis dan menawarkan bantuan. Dengan imbalan kalung yang dikenakan gadis itu, malam itu roda pemintal berputar dan sesuatu yang ajaib terjadi. Setiap jerami yang disentuh berubah menjadi benang emas yang bersinar lembut seperti cahaya matahari pagi. Lelaki kecil itu bekerja tanpa lelah, sementara gadis itu menyaksikan dengan harapan yang perlahan tumbuh di hatinya. Ketika fajar menyingsing, ruangan yang tadinya penuh jerami kini dipenuhi kilauan emas yang hangat dan indah. Namun, keserakahan raja belum juga terpuaskan. Untuk ketiga kalinya, gadis itu dihadapkan pada tumpukan jerami yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, ia tidak memiliki apapun lagi untuk diberikan. Lelaki kecil itu datang kembali dan meminta sebuah janji. Jika suatu hari, gadis itu menjadi ratu dan memiliki anak pertama, anak itu akan menjadi miliknya. Dengan hati yang bingung dan takut, gadis itu menyetujuinya karena ia tidak melihat jalan lain. Dan sekali lagi, jerami berubah menjadi emas. Tak lama kemudian, ia benar-benar menjadi ratu. Setahun berlalu, dan ratu itu telah memiliki seorang bayi yang sangat ia cintai. Tiba-tiba, lelaki kecil itu datang menagih janji. Ratu menangis dan memohon agar diberi kesempatan. Ia diberi waktu 3 hari untuk menebak nama lelaki kecil itu. Pada malam terakhir, seorang utusan mendengar sesuatu di hutan. Lelaki kecil itu menari di sekitar api sambil bernyanyi tentang namanya sendiri. Nama itu terdengar aneh dan unik. Keesokan harinya, lelaki kecil itu kembali dengan penuh keyakinan. Ratu menyebut beberapa nama, dan semuanya salah. Lalu dengan tenang, ia menyebutkan satu nama terakhir, Rumpelstiltskin. Wajah lelaki kecil itu berubah terkejut. Rahasianya telah terbongkar. Dengan marah, ia menghilang dari istana dan tak pernah kembali lagi. Ratu memeluk bayinya erat-erat, bersyukur karena keberanian dan ketekunannya telah menyelamatkan keluarganya. Dan sejak saat itu, istana kembali damai. Tidurlah dengan tenang, karena malam selalu membawa cahaya bagi hati yang berani. Selamat datang di cerita kedua malam ini yang berjudul Sang Pengiring Seruling dari Hamalin. Di sebuah kota kecil bernama Hamelin, malam turun perlahan seperti selimut ungu yang hangat. Namun, di balik cahaya lentera yang berkilau, ada kegelisahan yang tak biasa. Tikus-tikus kecil berlarian di jalan berbatu, menyelinap ke lumbung dan dapur. Warga menutup pintu lebih cepat dari biasanya, berharap pagi datang membawa kelegaan. Saat matahari hampir tenggelam, seorang pria berjubah warna-warni
berdiri di gerbang kota. Langkahnya tenang, matanya jernih seperti sungai yang dalam. Ia membawa sebuah seruling kecil berkilau. "Aku bisa menolong kota ini?" katanya lembut. Warga yang lelah oleh masalah pun menaruh harapan padanya. Tanpa banyak kata, ia mengangkat serulingnya. Nada pertama melayang ringan di udara senja. Musik itu berputar seperti cahaya kunang-kunang, lembut, dan memikat. Dari celah pintu dan balik tong kayu, tikus-tikus bermunculan, terpanggil oleh irama yang tak mampu mereka tolak. Sambil terus memainkan seruling, sang pemain berjalan menuju sungai yang memantulkan cahaya bulan. Tikus-tikus mengikutinya dalam barisan panjang. Air berkilau tenang, dan satu persatu mereka masuk ke dalamnya. Musik berhenti hanya ketika sungai kembali sunyi. Pagi datang membawa cahaya keemasan. Hamelin, bersih dan tenang. Warga tersenyum lega. Anak-anak bermain kembali tanpa takut. Sang pemain seruling berdiri diam, menunggu janji yang telah diucapkan kepadanya. Namun hati manusia kadang berubah saat bahaya telah berlalu. Beberapa orang berbisik, merasa harga yang dijanjikan terlalu besar. Mereka menyerahkan hanya sedikit koin. Sang pemain menerima penolakan itu dengan tatapan yang dalam dan hening. "Janji tetaplah janji," ucapnya pelan. Beberapa hari kemudian, ia kembali. Kali ini jubahnya berwarna hijau gelap, seperti hutan yang teduh. Ia memainkan seruling sekali lagi. Musiknya lebih ringan, lebih cerah, seperti tawa yang menari di udara pagi. Dari setiap rumah, anak-anak melangkah keluar. Mereka tersenyum, mata mereka berbinar, mengikuti alunan yang indah itu. Tanpa rasa takut, mereka berjalan di belakang sang pemain seruling, seperti mengikuti sebuah mimpi yang manis. Di luar kota, sebuah gunung berdiri tenang di bawah langit keemasan. Saat musik terus mengalun, sebuah celah bercahaya tampak terbuka. Sang pemain seruling dan anak-anak masuk ke dalam sinar hangat itu. Lalu cahaya perlahan meredup, dan gunung kembali sunyi. Sejak hari itu, jalan menuju gunung disebut jalan sunyi. Tidak ada musik dimainkan di sana. Bahkan pada hari perayaan, Hamelin belajar bahwa janji bukan sekadar kata-kata. Dan setiap kali angin berhembus lembut dari pegunungan, ada yang merasa seakan mendengar nada seruling yang jauh, mengingatkan mereka untuk selalu menepati janji. Selamat tidur. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang raja dan ratu yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Suatu sore yang tenang, saat ratu sedang berjalan di tepi sungai yang berkilau, seekor ikan mas ajaib muncul ke permukaan. Dengan suara selembut riak air, ikan itu berbisik, "Janganlah bersedih, wahai ratu. Tak lama lagi, keinginanmu akan terwujud." Dan benar saja, keajaiban pun datang. Sang ratu pun mengandung. Ketika putri kecil mereka lahir, kegembiraan meluap ke seluruh penjuru negeri. Raja mengadakan pesta besar di aula istana yang megah. 12 peri diundang untuk memberikan berkah kebaikan, kecantikan, dan kekayaan. Namun, di tengah tawa dan nyanyian, pintu besar terbuka dengan dentuman keras. Peri ke-13 yang tidak diundang muncul dengan amarah yang membara. Ia menunjuk sang bayi dan mengutuk. Pada usia ke-15, ia akan tertusuk jarum jahit dan mati. Beruntung, peri ke-12 memperlunak kutukan itu. Sang putri tidak akan mati. Ia hanya akan tertidur selama 100 tahun. Tahun demi tahun berlalu. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan bijaksana, dengan rambut biru yang lembut. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-15, ia menjelajahi sudut-sudut istana yang belum pernah ia lihat. Rasa ingin tahunya membawa ia ke sebuah menara tua. Di puncak tangga yang sempit, ia menemukan sebuah pintu kayu kecil. Di dalamnya, seorang wanita tua sedang sibuk memutar roda pemintal. Terpesona oleh benda yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sang putri menjulurkan tangannya dan cek, jarinya tertusuk. Seketika itu juga, sang putri jatuh tertidur. Bukan hanya dia, seluruh istana pun terlelap. Raja dan ratu
tertidur di singgasana. Pengawal tertidur sambil berdiri. Bahkan kuda di kandang dan lalat di dinding pun tak bergerak. Seiring berjalannya waktu, tanaman berduri yang tebal dan mawar-mawar liar mulai tumbuh, menyelimuti seluruh istana, menyembunyikannya dari dunia luar, seolah melindunginya dalam sebuah mimpi buruk yang panjang dan sunyi. 100 tahun berlalu, seorang pangeran pemberani datang mendengar legenda tentang kecantikan sang putri yang tertidur. Anehnya, tanaman berduri yang tajam itu justru menyibak memberi jalan untuknya. Ia menaiki menara tua itu dan menemukan sang putri terbaring tenang di kamar yang berdebu namun bercahaya. Terpesona oleh kecantikannya, sang pangeran berlutut dan memberikan ciuman lembut di pipinya. Saat itu juga, kutukan pun sirna. Mata sang putri terbuka dan seluruh istana kembali hidup. Kebahagiaan pun kembali menyinari kerajaan itu selamanya. Sekarang, pejamkan matamu seperti sang putri. Biarkan mimpimu membawamu ke kerajaan yang indah. Selamat tidur.